Hai, welcome back my channel. Hai, kembali lagi di channel Ica Widya Pratiwi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu teori sosiologi. Tanpa berlama-lama, mari kita ke videonya. Sosiologi sastra adalah teori dan pendekatan terhadap karya sastra yang menghubungkan karya sastra dengan aspek masyarakat, atau pendekatan ekstrinsik yang lebih menjadikan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan sebagai penjelas fenomena sosial. Nah, dalam sosiologi sastra, menurut Sapardi Djoko Damono, terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu pertama, penelitian karya sastra yang memandang sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. Yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. Nah, yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Selain tiga perspektif, juga terdapat tiga pendekatan dalam kajian tersebut. Yang pertama yaitu konteks pengarang. Konteks pengarang ini berhubungan dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Nah, yang kedua yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Sampai sejauh mana sastra dapat dianggap mencerminkan keadaan masyarakat. Ketiga, fungsi sastra sosial. Dalam hal ini ditelaah sebagai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai berapa jauh pula nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial, serta sampai berapa jauh pula sastra berfungsi sebagai alat penghibur dan sekaligus pendidikan bagi masyarakat pembaca. Nah, secara singkat dapat dijelaskan bahwa sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosial mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Dengan pembelajaran lembaga-lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, politik, dan lain, yang semua itu merupakan struktur sosial, kita mendapat gambaran tentang cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Nah, objek kajian sosiologi sastra diantaranya yaitu satu, konteks sosial pengarang. Konteks sosial sastrawan ada hubungannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembaca. Dalam bidang pokok ini termasuk juga faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi karya sastra. Oleh karena itu, yang terutama diliti sebagai berikut adalah: satu, bagaimana sastrawan mendapat mata pencariannya. Apakah ia menerima bantuan dari pengayom atau dari masyarakat secara langsung atau bekerja rangkap. Yang kedua itu ada profesionalisme. Profesionalisme dalam kepengarangan, yaitu sejauh mana sastrawan menganggap pekerjaannya sebagai suatu profesi. Nah, yang ketiga, masyarakat yang dituju oleh sastrawan. Dalam hal ini kaitannya antara sastrawan dan masyarakat sangat penting, sebab seringkali didapati bahwa macam masyarakat dan tujuh itu menentukan bentuk dan isi karya sastra mereka. Nah, yang kedua itu ada sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra sebagai cermin masyarakat yaitu sejauh mana sastra dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakatnya. Kata cermin di sini dapat menimbulkan gambaran yang kabur oleh karenanya sering disalahartikan dan disalahgunakan. Dalam hal ini terutama harus mendapatkan perhatian, yaitu satu, sastra mungkin dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ia ditulis, sebab banyak ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia tulis. Yang kedua, sifat lain dari yang lain. Seorang sastrawan sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta dalam karyanya. Yang ketiga itu ada genre sastra. Genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu ada sastra yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat yang secermat-cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya atau diterima sebagai cermin masyarakat. Akan dinilai sebagai cermin masyarakat. Nah, demikian juga sebaliknya. Karya sastra yang sama sekali tidak dimaksud untuk menggambarkan keadaan masyarakat secara teliti, barangkali dapat dipercaya sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Pandang sosial sastrawan harus diperhatikan, apalagi sastra. 3. Fungsi sosial sastra. Pendekatan sosiologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai berapa jauh pula nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial.
Contoh seperti film. Film itu merupakan suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Unsur-unsur tersebut dilatar belakangi oleh suatu cerita yang mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Film tercipta apabila ada suatu cerita yang mengandung sebuah pesan untuk diperlihatkan kepada khalayak atau penonton. Film juga menyampaikan pesannya melalui gambar yang bergerak, warna, dan suara. Karena film mencakup semuanya hingga penonton mudah mencermati apa isi dari film tersebut. Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik, sehingga film merupakan produksi yang multidimensional dan kompleks. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia sekarang ini semakin penting dan setara dengan media lain. Dapat kita artikan di dalam film I'm Perfect. I'm Perfect atau dalam bahasa Indonesia Tidak Sempurna adalah film drama komedi percintaan Indonesia tahun 2019 yang disutradari oleh Ernest Prakasa dan dialih wahanakan dari novel I'm Perfect: A Journey to Self-Acceptance karya Meira Anastasia, istri Ernest sendiri. Nah, film ini dibintangi Jessica Milla dan Reza Radian. Film ini ditayangkan pada 19 Desember 2019. Film ini mendapatkan sambutan yang positif baik dari kalangan penonton maupun pengkritik. Film ini sudah tayang perdana di Netflix pada 9 Juli 2020. Nah, Imperfect berkisah tentang Rara diperankan oleh Jessica Milla yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang, menurun dari sang ayah. Sementara adiknya Lulu, Yasmin Naper, mengikuti gen ibu mereka. Dan Debbie Karina Suwandi yang merupakan mantan peragawati pada 1990-an. Rara yang awalnya tidak peduli dengan ejekan orang lain mengenai bentuk tubuhnya yang tidak proporsional untuk ukuran seorang perempuan seusianya, sebab dia sudah mendengarkan hal ini sejak kecil dan menjadi terbiasa. Rara pun sangat beruntung karena memiliki pacar seperti Dika Reza Rahadian yang mencintai dan menerima apa adanya. Dika menganggap Rara adalah sosok yang sempurna karena memiliki hati yang baik dan lembut. Dan keadaan berubah ketika bos Rara, Dion Wiyoko, memintanya untuk memperbaiki penampilan jika ingin menduduki posisi manajer di kantornya. Bagi Rara ini adalah kecepatan besar. Dia pun bertekad untuk menjadi perempuan kurus dan cantik seperti gambaran iklan di televisi. Namun ada harga yang harus dibayar. Rara kehilangan orang-orang yang mencintainya, sebab pada akhirnya dia juga memiliki sikap yang sama dengan mereka yang pernah mengejeknya. Selain membahas karir, cinta, dan timbangan berat badan, film Imperfect juga berisi nilai-nilai sosial dan kondisi ekonomi yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Nilai sosial yang sejenis kasih sayang dalam film Imperfect karya Meira Anastasia terdapat dalam penggalan film berikut ini. Data 1 menit ke 45-57 detik. Dan ini dia tampilannya. Nah, penggalan film di atas menggambarkan ke Hendro, yaitu ayah Rara, membawakan sebuah es krim untuk Rara, anak pertamanya. Namun Rara menolaknya dikarenakan ia takut akan menjadi gemuk karena kandungan gula yang terdapat pada es krim tersebut. Sang ayah membujuknya dengan mengatakan bahwa makan es krim sesekali itu tidaklah buruk, sehingga Rara mau untuk menerimanya. Sambil menghibur anaknya, Hendro juga bermain tebak-tebakan yang membuat mereka tertawa bersama. Selain penggalan film di atas, tokoh Hendro juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Rara melalui penggalan film berikut. Data 2 yaitu di menit 1:45 dan 2:20. Penggalan film di atas menggambarkan Hendro sedang mendatangi anaknya yang sedang melihat sebuah majalah. Rara sedang melihat model-model cantik yang terdapat pada majalah, yang mana model tersebut tentu saja memiliki kulit yang putih dan tubuh yang langsing. Sang ayah mengerti perasaan anaknya dan mengatakan bahwa cantik itu nggak harus seperti mama, karena mamanya adalah seorang model pada masanya. Hendro juga mengatakan kepada Rara bahwa ia tahu hati anaknya baik dan itu yang paling penting. Rara membalas ucapan ayahnya dengan mengangguk dan tersenyum. Selain tokoh Hendro, tokoh Ratih juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Dika. Begitu juga sebaliknya, tokoh Dika juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Ratih ibunya. Berikut penggalan film tersebut. Data 3 ke menit ke 42 6 sampai 43 menit.
Penggalan film di atas menggambarkan Hendro sedang mendatangi anaknya yang sedang melihat sebuah majalah. Rara sedang melihat model-model cantik yang terdapat pada majalah, yang mana model tersebut tentu saja memiliki kulit yang putih dan tubuh yang langsing. Sang ayah mengerti perasaan anaknya dan mengatakan bahwa cantik itu nggak harus seperti mama, karena mamanya adalah seorang model pada masanya. Hendro juga mengatakan kepada Rara bahwa ia tahu hati anaknya baik dan itu yang paling penting. Rara membalas ucapan ayahnya dengan mengangguk dan tersenyum. Selain tokoh Hendro, tokoh Rati juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Dika. Begitu juga sebaliknya, tokoh Dika yang juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Rati, ibunya. Berikut penggalan film tersebut. Data 3 menit ke 42, 6 dan sampai 43 menit. Nah, penggalan film di atas menggambarkan Ratih, ibu Dika yang sedang dikejar hutang biaya rumah sakit suaminya dulu. Namun yang Dika mengira uang tersebut sudah lunas, Ratih pun menjelaskan bahwa bukan hutangnya belum lunas, tetapi bunganya. Dika menanyakan kepada ibunya berapa sisa hutang bunganya yang belum dilunasi. Namun Ratih enggan untuk menjawab sampai menanyakannya untuk kedua kalinya. Dan Ratih pun menjawab bahwa hutangnya sebesar 40 juta. Dika hanya mengangguk sambil mengatakan bahwa ia akan mencari uangnya. Selain Ratih dan Dika, tokoh Dewi juga menyayangi kedua anaknya yaitu Rara dan Lulu. Meskipun mereka berdua memiliki bentuk fisik yang berbeda, data penggalan film tersebut yaitu data 4 menit ke 1 lewat 32 menit 5 detik sampai 1 lewat 34 menit 6 detik. Nah, penggalan film di atas menggambarkan Rara dan Lulu sedang bertengkar mempermasalahkan kasih sayang Debbie yaitu ibu mereka. Nilai sosial yang berjenis tolong-menolong pada film Enforcer karya Meira Anastasia tertuang pada penggalan film berikut. Data 5 menit ke 7 lewat 28 detik sampai 8 menit. Penggalan film di atas menggambarkan Rara sedang mengajar anak-anak yang tinggal di sekitaran pembuangan sampah dan ditemani oleh Dika. Selain penggalan di atas, penggalan film di bawah ini juga menunjukkan bahwa tokoh Rara sedang menolong Dika. Berikut penggalan film tersebut. Data 6 menit ke 49 menit 50 detik sampai 50 menit. Penggalan film di atas menggambarkan Rara dan Dika sedang makan malam sambil berbincang. Selain Rara, tokoh Teddy juga menunjukkan sifat tolong-menolongnya terhadap Dika. Berikut adalah penggalan film tersebut. Data 7 menit ke 43 menit 18 detik sampai detik 44 menit sampai 5 detik. Nah, penggalan film di atas menggambarkan tokoh Dika sedang stres karena mempunyai hutang. Nilai sosial berjenis kepedulian dalam film Imperfect karya Meira Anastasia tertuang dalam penggalan film berikut. Data 8 menit ke 1 9 detik sampai menit ke 1 24 detik. Penggalan film di atas menggambarkan keluarga Rara sedang makan bersama. Selain tokoh di atas, penggalan film di bawah ini juga menunjukkan tokoh Dika peduli terhadap anak kos ibunya yaitu Endah. Berikut adalah penggalan film tersebut. Data menit ke 23 menit 35 detik dan menit ke 24 8 detik. Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Endah sedang digoda preman komplek dekat kosnya yang bernama Ali dan dua temannya. Selain Dika, tokoh Debbie juga mempunyai nilai sosial sejenis kepedulian. Berikut penggalan film tersebut. Data 10 menit ke 34 menit 37 detik dan menit ke 36 45 detik. Nah, selain penggalan di atas, tokoh Rara juga menunjukkan kepeduliannya terhadap Rara. Berikut penggalan film tersebut. Data 11 menit ke 45 menit 30 detik
dan menit ke-46 18 detik. Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Lulu sedang membaca beberapa komentar di postingan Instagram pribadinya yang berisi kritik yang menyinggung fisik Lu, yang mulai berisi terlihat dari pipinya yang mulai tembam. Selain tokoh Rara, penggalan film di bawah ini juga menunjukkan tokoh Faye peduli kepada Rara. Berikut adalah penggalan film tersebut. Data 12 menit ke 1 jam 23 menit 23 detik sampai 1 jam 23 menit 58 detik. Nah, nilai sosial berjenis kebersamaan dalam film Perfect karya Mary Anastasia terdapat dalam penggalan film berikut ini. Data 13 menit ke 8 menit 52 detik sampai menit ke 10. Nah, penggalan film di atas menggambarkan tokoh Vina sedang cemberut karena Gugun dan Edo asik berdua bermain game Mobile Legends. Selain penggalan di atas, tokoh Debbie, Rara, dan Lulu juga menunjukkan kebersamaan di antara mereka bertiga. Berikut penggalan film tersebut, yaitu data 14 menit ke 1 jam 34 menit 10 detik sampai 1 jam 35 menit 8 detik. Malah film di atas menggambarkan Debbie, Rara, dan Lulu sudah berbaring bersama-sama. Nilai sosial yang berjenis setia kawan dalam film Perfect karya Mary Anastasia terdapat dalam penggalan film berikut ini. Data 15 menit ke 15 menit 26 detik sampai 15. Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Rara datang membawa bubur. Teman kantor Rara yaitu Wiwit dan Iren mengejeknya dengan mengatakan dia adalah ibu hamil. Selain penggalan film di atas, berikut ini juga menunjukkan tokoh Faye mempunyai nilai sosial berjenis setia kawan karena kesetia kawanannya terhadap Rara. Di bawah ini adalah penggalan film tersebut. Data 16 menit ke 1 jam 36 menit 20 detik sampai 1 jam 37 sampai 1 jam 37 menit 21 detik. Nah, nilai sosial yang berjenis toleransi dalam film Imperfect karya Meira Anastasia terdapat dalam penggalan film di bawah ini, yaitu data menit ke 30 menit 36 detik sampai menit 31 sampai 46 detik. Nah, selain penggalan film di atas, penggalan film berikut ini juga menunjukkan toleransi 4 anak kos Ibu Ratih, yaitu Neti, Maria, Endah, dan Prita. Di bawah ini adalah penggalan film tersebut. Data 18 menit ke 1 jam 46 detik, 1 jam 2 menit 26 detik. Film di atas menggambarkan tokoh Prita sedang mencatok rambut Maria yang mengembang dan keriting, sebagaimana rambut khas orang Papua. Nilai sosial yang berjenis sopan santun dalam film Perfect karya Mary Anastasia terdapat dalam penggalan film berikut ini. Data 19 menit ke 29 menit 25 detik sampai menit ke 29 38 detik. Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Dika dan Rara sedang berjalan kaki sambil mendorong motor di dekat komplek rumah Dika. Nilai sosial yang berjenis kesetiaan dalam film Perfect karya Mera Anastasia terdapat dalam penggalan film berikut ini. Data 20 menit ke 11 24 detik sampai menit 12 34 detik.
Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Dika dan Rara sedang bersiap-siap untuk pulang dari tempat kerja. Tiba-tiba rekan kerja Dika mengajak Dika untuk pergi makan karena Kayla ulang tahun. Selain penggalan di atas, penggalan film dua ini juga menunjukkan kesetiaan tokoh Dika kepada Rara. Berikut adalah penggalan film tersebut. Data 21 menit ke 29 menit 25 detik sampai menit ke 30 36 detik. Penggalan film di atas menggambarkan tokoh Dika dan Rara sedang berbincang sambil berjalan kaki dan Dika mendorong motornya. Itu dia tadi apa itu teori sosiologi dan contohnya itu dalam film I'm Perfect. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Jangan bosan-bosan untuk melihat channel ini dan menonton video ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.